Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu aset, apa itu liability, dan investasi. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas tentang Big Data. Apa sih Big Data itu? Ayo kita belajar bareng-bareng. Beberapa tahun belakangan ini kita pasti sering mendengar kata-kata big data ya. Nah, bisa jadi di TV atau misalkan di sosial media. Nah, big data ini sangat sering sekali digaung-gaungkan pada masa COVID-19. Nah, kenapa sih big data ini berpengaruh? Big data ini berpengaruh karena untuk saat ini mungkin kebiasaan kita mengelola perusahaan itu sudah bergeser ya, yang tadinya dulunya misalkan manual dan sekarang itu beralih ke dunia digital karena kondisi dari COVID-19. Nah, untuk Big Data sendiri, apa sih itu Big Data? Nah, Big Data itu adalah kumpulan sejumlah besar data dari berbagai macam sumber yang ada. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu, pola tertentu, tren tertentu gitu, yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Nah, dalam Big Data sendiri kita kenal ada yang namanya 3V ya. Nah, di sini ada pokok-pokok yang penting dalam Big Data. Yang pertama itu, V yang pertama adalah volume. Nah, di sini maksudnya volume adalah kita itu harus menghitung berapa jumlah besar data yang kita butuhkan, atau misalkan kira-kira untuk mengambil suatu keputusan itu kita harus mengumpulkan sejumlah besar data. Nah, itu kita harus ukur datanya harus berapa besar. Nah, kemudian V yang kedua itu ada velocity ya. Nah, velocity di sininya adalah seberapa cepat sih data itu berubah gitu. Nah, kalau yang namanya data itu kan bisa berubah-ubah ya. Taruhlah misalkan tanggal, kemudian data jam seperti itu, misalkan perubahan-perubahan perilaku seseorang. Nah, itu merupakan data yang sering berubah-ubah. Nah, V yang ketiga itu adalah variety atau variasi datanya gitu. Jadi data yang kita kumpulkan itu variasinya berapa banyak sih gitu. Kira-kira data mana yang valid, data mana yang tidak valid, kemudian kita butuh variasi datanya itu berapa banyak, seperti itu. Nah, dalam Big Data sendiri itu dikenal ada yang namanya prinsip Pareto atau prinsip 80-20. Nah, apa sih maksudnya prinsip 80-20? Nah, jadi begini, pada prinsip Pareto ini sebetulnya 80% peristiwa atau kejadian dampak yang terjadi pada suatu kejadian tertentu itu sebetulnya hanya datang dari 20% penyebab gitu. Maksudnya seperti apa? Taruhlah gini, misalkan contoh kita punya sebuah supermarket gitu ya. Nah, 80% penjualan itu biasanya hanya datang dari 20% pengunjung gitu. Nah, kemudian contohnya lagi misalkan 80% kemacetan itu biasanya hanya datang dari 20 titik lokasi kemacetan di suatu lokasi tertentu gitu. Nah, jadi kemudian bisa jadi misalkan 80% pangsa pasar yang ada, nah itu biasanya terdiri hanya dari 20% kompetitor. Nah, kemudian contohnya lagi misalkan 80% penjualan itu biasanya hanya datang dari 20 produk tertentu saja.
Jadi prinsip Pareto ini penting, kenapa? Karena sebetulnya kita hanya butuh menemukan 20% sesuatu yang penting gitu, kemudian kita mengolahnya sehingga kita bisa mendapatkan 80% keuntungan yang ada gitu. Nah, jadi dalam prinsip Pareto ini kita persempit gitu ya datanya, dari yang segitu banyaknya data kita cukup persempit jadi 20% saja untuk kita bisa mendapatkan gain yang maksimal sebesar 80%. Dalam big data juga dikenal ada yang namanya itu data mining gitu ya. Nah, data mining itu apa sih gitu? Data mining itu sebetulnya seperti istilahnya ya, data mining atau kita nambang data gitu ya. Jadi data mining ini adalah proses pengumpulan data, kemudian kita olah menjadi informasi yang berharga, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi sebetulnya data mining itu adalah proses pengumpulan datanya. Nah, kemudian di data mining sendiri itu kan semua data yang kita kumpulkan itu pastinya tidak semuanya berharga ya. Ada juga data-data sampah yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Nah, kemudian di data mining sendiri itu kita juga harus memilah-milah nih, mana yang fakta, mana yang informasi, kemudian mana yang berita bohong, misalkan hoax gitu. Nah, jadi data-data yang kita kumpulkan itu fix hanya data-data yang kita perlukan saja untuk menganalisa suatu peristiwa tertentu. Tuh. Jadi dari segitu banyaknya data yang kita mining itu juga kita harus memfilternya sehingga kita bisa mengerucutkan jadi data yang valid untuk kita proses lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk big data sendiri berarti tentunya karena ini fungsinya adalah untuk meramalkan sesuatu atau memprediksi sesuatu. Jadi dalam big data ini tidak lepas dari proses statistika ya. Seperti itu. Jadi kita kumpulkan datanya, kemudian kita proses statistiknya sehingga kita bisa melihat tren data atau pola datanya. Nah, kemudian untuk apa sih gitu gunanya big data? Nah, kegunaannya banyak gitu ya. Yang tadi sesuai dengan fungsinya adalah memprediksi sesuatu. Nah, bisa jadi kita melakukan proses atau pengumpulan big data ini bisa jadi bertujuan untuk pemasaran seperti itu, atau bisa jadi untuk memprediksi peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, misalkan kapan akan terjadi hujan, kapan akan terjadi musim panas seperti itu, agar misalkan petani itu bisa lebih maksimal dalam bertani. Nah, kemudian bisa juga digunakan sebagai alat prediksi untuk trading misalkan, nah itu juga bisa. Atau bisa jadi untuk prediksi kemacetan atau misalkan kecelakaan gitu. Jadi untuk suatu hal yang bisa kita prediksi. Nah, kemudian bisa juga big data ini digunakan untuk memahami pola penyebaran penyakit. Nah, seperti pada kasus COVID-19 kemarin. Nah, itu pemerintah kita kan menggunakan big data ya. Jadi datanya diolah, kemudian dicari trennya, kemudian bisa kita lihat tren penyebarannya yang paling besar di mana, yang paling sedikit di mana, jadi bisa digunakan untuk karantina wilayah tertentu. Nah, kemudian big data juga bisa digunakan untuk memahami pola kejahatan atau kriminal juga. Jadi bisa juga untuk memprediksi daerah-daerah mana saja sih yang rawan kejahatan gitu, sehingga para polisi misalkan itu bisa lebih efektif dalam menekan angka kriminalitas. Nah, mungkin segitu saja pembelajaran kita kali ini tentang big data. Mungkin cukup singkat ya, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.